Boleh ya, mulai ya. Jadi, bisa mulai, Mbak Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Nia Daniati BR Ginting SE, tempat tanggal lahir 3 Panah 12/02/1992, alamat pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Senin tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau 30 Oktober 2023, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Anda tidak punya uang atau apa begitu ya. Jadi sangat-sangat kasihan mereka ini ya. Saya tertawa saja. Nah, saya memprediksi atau menduga ya, perhatikan baik-baik. Saya mengatakan saya memprediksi atau menduga kelihatannya mereka mungkin yang kesulitan uang ya. Yang lagi bokek dan kesulitan duit mungkin mereka, saudara, karena beberapa hari lalu Donditan dan Umar Al-Fariski baru babak belur dalam debat dengan Pak Budi Asali dan Pak Pendeta Ezra Soru. Kelihatannya mungkin banyak teman-teman mereka yang mungkin juga ikut menyokong, menyumbang, ya, mendonasi terhadap mereka, memprotes ya. Kenapa Umar itu diskakmat oleh Pendeta Ezra Soru? Kok bisa gitu, begitu ya? Kenapa si Umar itu walk out pada saat debat, begitu ya? Kenapa kalian kok kalah sama mereka, begitu ya? Lalu mereka mungkin diprotes-protes, akhirnya mereka, ya begitulah, timbullah obrolan yang gak karu-karuan ya. Akhirnya memikir-mikir bahwa orang lain itu tidak punya duit, kesulitan uang, dan lain sebagainya. Ini aneh sekali ya. Ya, orang seperti saya kuliah di Belanda, ya, pulang pergi naik pesawat, bayar tiket pesawat. Bagi saya pendeta Kristen, Tuhan tanggung semua itu. Saya tidak kaya, tapi Tuhan saya menanggung semua itu. Nah, jadi juga saya kuliah di Belanda itu tidak keluarin duit, Donditan. Tidak keluarin duit ya. Ini sebentar lagi saya mau berangkat juga, ada urusan selama 1 bulan ya di Belanda. Itu urusan persekutuan PhD internasional, saya salah satunya ikut, itu kan keluarin duit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan Dr. Debat ya, channel yang dari kemarin tidak bisa monetisasi lantaran jam tayangnya kurang terus ya. Ada satu video yang sudah bagus, tiba-tiba di-delete oleh YouTube. Padahal yang kena copyright cuma 1 menit, sedangkan 20-an menit itu saya ngomong, tapi di-delete. Ya sudahlah ya. Dan itu membuat algoritma channel ini sekarang hancur, dan kita doakan semoga aman-aman saja. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas ya, satu keluarga memilih login kepada Islam, ya, yaitu keluarga Danang dan Nia, ini memilih untuk menjadi mualaf setelah pusing teman-teman. Setelah pusing mendengarkan penjelasan pendeta Muriwali yang mutar-mutar, yang nggak pernah bisa menjawab pertanyaan dari pihak muslim, yang kerjanya cuma ngomel-ngomel, marah-marah, tantrum, dan sebagainya. Bahkan untuk bisa diadakan debat saja, itu penuh dengan drama. Pendeta lain, itu kalau mau debat, pihak muslim dengan senang hati undang, kita adakan, ya, kita tentukan tema, tentukan tempat, udah jalan. Ini belum debat saja, bacotnya udah lebih banyak. Inilah sosok dari pendeta Muriwali yang selalu membuat orang-orang Kristen kebingungan dan menjadi batu sandungan bagi pihak Kristen. Sudah tidak terhitung berapa banyak orang-orang yang memutuskan mualaf setelah melihat debat antara pendeta Muriwali dan pihak muslim. Tahun lalu kita ingat bagaimana pendeta Muriwali dipermalukan oleh Bang Zuma saat diskusi. Hanya bisa tantrum, hanya bisa marah-marah, hanya bisa kejang-kejang, dan membuat penonton memutuskan mualaf. Sehingga pendeta Muriwali memutuskan, udahlah nggak mau lagi berdebat. Sudah 1,5 tahun pendeta Muriwali tidak mau lagi berdebat karena dia disalah-salahkan oleh pihak Kristen, karena dianggap sebagai batu sandungan yang membuat orang-orang menjadi mualaf. Karena ketidaktahuan dia, karena ketidakmampuan dia menjelaskan kekristenan
yang membuat orang-orang Kristen di luar sana makin ragu dengan imannya. Jadi memang ya, yang memperkenalkan itu penting, wajib itu. Sama kayak mobil, teman-teman. Kadang-kadang kita bisa lihat ya, mobil yang biasa-biasa saja itu bisa lebih laku. Karena salesnya jago. Karena salesnya fokus. Salesnya bisa menjelaskan produknya dengan sangat baik. Ada orang nggak bisa jelasin, sehingga produknya nggak laku. Kita bisa lihat sekarang ini ya, para pendebat, baik itu Islam maupun Kristen, kan bisa dibilang mereka ini adalah representatif dari agamanya. Bagaimana mereka menjelaskan tentang agamanya. Kalau yang menjelaskan aja bingung, yang menjelaskan aja pusing, masih nggak tahu tentang produknya, masih carut-marut, bahkan kita lihat sekarang, antar sesama Kristen itu masih bingung. Siapa itu Yesus? Bagaimana jalan keselamatannya? Apa ajarannya yang benar? Apakah memang kita itu disuruh untuk tidak makan babi atau makan babi? Kapan ibadah yang benar? Hari Sabat atau hari Minggu? Masih bingung sampai sekarang. Begitu ditanyakan sama jemaat, pendetanya bilang apa? Udah imani saja. Pikiranmu dari setan, hilangkan pikiranmu. Hilangkan pikiran sesatmu yang mempertanyakan tentang ketuhanan kita. Jangan kalian pertanyakan, imani saja. Jawaban pendeta membuat mereka makin bingung. Dan alhamdulillah ya, kalau mereka ketemu Islam, mereka akan mendapatkan jawaban yang sangat baik. Cuman yang jadi problem, bisa nggak mereka ketemu Islam? Bisa nggak mereka mendapatkan jawaban dari Islam? Inilah yang menjadi PR kita untuk menjangkau saudara-saudara kita yang di luar Islam. Bagaimana supaya mereka mengenal Islam? Karena masih banyak. Walaupun Indonesia ini mayoritas Muslim, masih banyak daerah-daerah tertentu, orang-orang tertentu, yang mereka nggak tahu tentang Islam. Yang mereka mendapatkan pengajaran tentang Islam itu dari Polycarpus, yang duluan membentengi mereka, yang duluan memframing Islam dengan sangat buruk, sehingga mereka jadi nggak mau, sehingga mereka jadi ogah belajar Islam. Tetapi alhamdulillah, keluarga ini ya, keluarga Danang dan Nia, ini tidak mengalami hal itu, dia mendapatkan pengajaran tentang Islam, dan dia merasakan bahwa Islam itu adalah kedamaian. Hanya di Islam lah ada yang namanya kedamaian. Oke, kita coba saksikan dulu ya videonya bagaimana, supaya teman-teman dapat poinnya, dan ya kita bisa jadikan ini bahan introspeksi dan belajar. Dan semoga teman-teman Kristen yang menonton juga bisa mengikuti jejak dari keluarga ini. Satu Kristen, satu Katolik. Bisa kepikiran pengen belajar Islam itu gimana, Bang, ya Pak Danang? Saya? Oh, diajakin, ayolah kita punya agama yang benar gitu kan sama istri ya, gitu ya, kurang lebih gitu ya. Terus tiba-tiba kepikiran mau belajar Islam. Emang apa sih yang bikin tertarik belajar Islam? Ya tentu saja kalau kita mau belajar kan kita juga belajar tentang kitabnya ya. Jadi saya sedikit banyak ya baca Al-Quran terjemahannya isinya apa. Terus ya sedikit banyak belajar dikit-dikit ya. Di situ saya menemukan ketenangan, atau mungkin menemukan yang benar-benar di logika saya enak dipahami gitu. Gitu. Yang apa? Yang menjadi trigger. Oh ini nih agama yang benar. Pada bagian apa, Pak? Kalau saya tuh bagian kalau di Islam itu fokusnya kalau beribadah itu benar-benar fokus benar-benar menyembah Tuhan, jadi bersujud, terus ketika benar-benar pasrah pada Tuhan itu di ayat-ayatnya saya belajar seperti Al-Fatihah gitu ya. Itu terjemahannya tuh kayaknya nyaman banget gitu loh. Isinya jadi masuk ke logika saya. Ya, itu terus mudah terus paham lah. Jadi di situ menemukan oh ya benar ya. Jadi kita tuh fokus ibadah memang ada yang dituju gitu. Betul, Masya Allah gitu. Masya Allah. Kalau saya, kenapa mendukung suami, itu dalam agama Islam, saya melihat kenapa saya tertarik juga. Agama Islam, orang Muslim itu ibadah nggak cuma bekerja, tapi ibadah tidak pernah lupa. Berbeda dengan kami. Berbeda dengan kami ya ibadah gitu ya. Tapi sholat 5 waktu itu tidak pernah dilupakan. Ya. Di situ saya sadar, oh ternyata kita tidak bisa cuma mencari dunia aja ya. Kita punya uang, kita punya pekerjaan, penghasilan apapun itu, tapi tanpa Tuhan ternyata kita sepi. Nggak lengkap rasanya. Nggak lengkap. Nah, di kami ibadah setiap hari Minggu gitu ya. Tapi itu rasanya kurang. Ketika saya melihat
teman-teman saya yang muslim ada rasa iri. Mereka mau sesibuk apapun gitu ya, ketika jamnya berdoa ditinggalkan segalanya, nggak peduli itu sesibuk apapun pasti ditinggalkan. Masya Allah. Dan mereka berdoa, itu yang menyentuh hati saya. Saya yakin saya masuk Islam, di sini jalan kebenaran yang mau saya cari gitu, saya mau belajar gitu tentang Islam. Makanya pas suami mengatakan itu, saya kagetnya itu kaget seneng, karena memang dari udah lama memang Udah ada kepikiran udah juga ada sebenarnya. kepikiran, cuma saya nggak berani ngomong sama suami, makanya saya tetap ikut suami. Masya Allah, ternyata malah sinkron. Ternyata ya. malah suami ngajak saya, jadi pas kagetnya itu, oh Yes. Kagetnya malah yes. iya, ini Masya adik Allah. kandung saya, dia masih ini Protestan. Itu sebelum Mas Danang bicara mau nggak ikut kita ke Islam gitu, saya sudah pernah bilang, Dek, kok rasanya saya pakai lengan pendek, pakai ini kok malu ya rasanya, kayak malu sama teman-teman muslim yang lain kayak tertutup, kok saya malu ya gitu. Sebelum Mas Danang bicara, makanya mungkin saya bilang ini sudah jalan dari Allah gitu. Masya Allah. Jadi udah ngerasain sendiri Iya, nggak tanpa nyaman kami dengan yang sadari lama ya. sebenarnya udah diarahkan ke arah sini. Masya Tanpa Allah. kami sadari. Masya Allah. Jadi kalau dulu kan ibadahnya sepekan cuma sekali di hari minggu aja gitu ya. Sekarang bakalan menjalankan ibadah sehari 5 kali, udah siap ini. Ya, antara siap gak siap jadi harus ya berusaha. Kita berusaha ya, Masya Allah. Ya karena memang semakin kita sering itu ternyata semakin kita cinta jadinya. Doa, Dek. Mbak Nia sudah siap ya untuk melakukan prosesi syahadatnya? Saya tanya sedikit boleh? Datang ke sini sudah cantik dengan pakai muslimah gitu. Ceritanya gimana? Biasanya nih yang datang belum seperti ini loh. Dan saya tadi kaget. Sudah cantik, sudah looknya sudah Sudah persiapan. sekali. Karena memang sebelum memutuskan ke sini, setelah suami bilang, Jangan dicoret saya ya. mempersiapkan diri. Ketika suami saya mau bersungguh-sungguh di agama Islam, saya akan mendukung. Jadi saya nggak mau setengah-setengah. Apa yang diajarkan di agama Islam, diajarkan untuk perempuan menutup aurat, saya akan melakukan itu. Jadi ketika saya datang ke sini dengan kesiapan hati yang sangat penuh. Sudah yakin, Sudah yakin. sudah yakin betul. Kalau sebelumnya agamanya Mbak Nia apa nih? Kristen Protestan Kristen Protestan. Orang tua masih masih Kristen juga. masih Tahu Mbak Nia memutuskan masuk Islam? tahu. Bagaimana responnya? Ketika saya telepon, saya bilang saya mohon izin dan restu karena suami saya ingin memeluk agama Islam. Bapak sudah itu bilang apapun surga sama suamimu. Jadi kemanapun suamimu membawamu, ikutlah. Tuhan yang kita sembah itu sama, hanya caranya yang berbeda. Jadi sungguh-sungguh jangan pernah kembali ke belakang. Mulai hidup baru, jalani ke depan dengan sungguh-sungguh. Itu wejangan Itu dari orang bapak saya yang bicara. Masya Allah. Dan akhirnya hari ini memutuskan, oke, berangkat ke sini ya. Yang berangkat. Sini ada. Alhamdulillah. Jadi ini diantar oleh Kakak saya, Kakak. itu saudara Mas Denan, Heeh. sama itu adik kandung saya. Yang di ujung. Iya. Oh iya, Mbak siapa? Mbak Kesha. Ah, Masya Allah. Beliau Muslim atau Masih Protestan. Kristen? Oh. Mau ikut menyaksikan sini, Mbak? Sini, samping saya, Mbak. Dokumentasi aja. Malu ya, Mbak ya. Oke, baik. Insya Allah Mbak Nia sudah siap. Ini putrinya ya? Iya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Baik, kita mulai prosesinya untuk Mbak Nia dulu, nanti untuk Bapak Danang menyusul dengan kohlimnya. Nanti Mbak Nia bisa baca mulai dari sini, ya. Sini nggak usah, ini sampai sini. Nanti untuk kalimat syahadatnya Mbak Nia ikuti setelah saya bimbing, gitu ya. Paham ya? Baik, kita mulai. Sini, mau duduk sini, ikut. Sini. Apa manggilnya mama atau? Mama, ikut mama sini, samping mama. Di tengah. Dengerin mamahnya. Dengerin Jasmine mamahnya. situ, Jasmine. Duduk deh. Jasmine sini. Gitu ya, gantengin aku. Banget. Sini. Sini dulu Adek. Oke. Kita mulai ya. Boleh ya? Boleh ya? Mulai ya. Jadi,
Bisa mulai, Mbak Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Mohon dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Nia Daniati BR Ginting SE, tempat tanggal lahir 3 Panah 12/02/1992, alamat pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Senin tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau 30 Oktober 2023, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Baik, Mbak Nia ikuti saya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Kalian sudah saksikan ya, jadi seperti itulah prosesi syahadatnya, dan inilah buah dari penjelasan-penjelasan kita selama ini di medsos yang menerangkan tentang Islam dan menunjukkan bahwa Islam memang adalah agama rahmatan lil alamin. Itu yang paling penting. Kita harus tunjukkan bahwa Islam itu memang agama damai. Jadi bukan kasih yang dibutuhkan manusia, karena kasih ini kita tahu ada kasih mati, kasih mampus, kasih makian, kasih hujatan, dan kasih ya fitnahan. Kalau damai itu clear. Damai itu membuat suasana adem, suasana tenang. Kalau ada kedamaian, kita mau ngapa-ngapain juga enak, betul tidak? Mau cari makan enak, mau sekolah enak, mau jalan-jalan enak, semua enak kalau ada kedamaian. Yang paling penting adalah kedamaian, teman-teman. Islam adalah kedamaian itu. Dan kita bisa lihat, orang-orang makin tertarik Islam, dan mereka akan mendapatkan kedamaian, mereka mendapatkan perubahan. Kita bisa lihat contohnya, para mualaf biasanya hidupnya jauh lebih damai daripada sebelum mualaf. Berbeda dengan yang keluar dari Islam. Beluku Suntur Saifuddin Ibrahim, waktu masih di Islam, orangnya damai. Orang yang temperamennya itu masih bisa dikontrol. Nggak sembarangan emosi, nggak sembarangan orang yang dia maki. Begitu dia menjadi murtad, begitu dia keluar dari Islam, coba lihat. Begitu besar kebencian dia kepada dunia. Ya. Jadi begitu besar kebencian, bukan kasih karunia, tapi begitu besar kebencian Saifuddin kepada orang-orang di luar sana, terutama orang-orang Islam, sehingga dia dengan gampang memaki orang lain, menghujat agama orang. Belum lagi, yang keluar dari Islam bisa jadi anak durhaka. Kita lihat Effendi Kusman, ya, si Kuman itu, Effendi Kuman itu, setelah keluar dari Islam menjadi seorang anak yang durhaka. Mamanya yang membesarkan dia tidak dia pedulikan saat sakit. Dia bilang mamanya akan dia pedulikan kalau mamanya ikut agama dia, kalau mamanya menerima perubahan agama dia. Bayangkan teman-teman, sebegitu kurang ajarnya setelah orang murtad. Artinya apa? Tidak ada kedamaian dalam diri dia, dia tidak bisa berdamai dengan keluarganya, dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Itu yang dialami oleh para murtadong-murtadong itu. Jadi sekali lagi, Islam itu adalah agama damai, dan itu bisa dibuktikan, ya. Dan kita bersyukur, makin hari makin banyak pendeta-pendeta yang tantrum, seperti pendeta Muriwali, yang menjadi batu sandungan bagi agama sebelah. Makin banyak batu sandungan, makin bagus. Makin banyak orang-orang yang akan sadar bahwa jalan yang mereka lalui ini adalah jalan yang tidak benar. Mereka butuh jalan yang lebih baik. Mereka butuh jalan yang benar. Ya, Islam adalah way of life, jalan kehidupan satu-satunya, yang membawa kita kepada keselamatan, membawa kita kepada kebenaran, membawa kita kepada Allah. Di luar Islam, pasti binasa. Bukan binasa aja ya, pasti teman-teman. Digaransi binasa. Orang-orang yang melakukan dosa kesyirikan, musyrik, itu sudah pasti neraka tempatnya. Tidak ada pengampunan.
masih mending ya. Kita tuh berbuat sesuatu yang salah, tetapi kita sadar, kita bisa bertobat nasuha, karena kita tahu manusia itu tempatnya salah. Siapa manusia yang tidak pernah berbuat salah? Bahkan seorang Nabi Isa alaihissalam pun yang dikatakan tidak berdosa oleh beberapa orang, itu setelah kita telusuri, setelah kita lihat jejak hidupnya, ada kesalahan yang dia lakukan. Tetapi seorang Nabi, tentu saja ya, dosanya itu diampuni saat mereka meminta ampun. Umat muslim, setiap sholat kita meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Betul tidak? Yang paling penting adalah kita sadar, kita mawas diri, kita meminta pengampunan kepada sang pemilik segalanya. Karena apapun cerita ini milik Allah semua. Apapun. Ya, apapun milik Allah. Jadi yang paling penting itu adalah kita sadar dan mau bertobat. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat pendeta-pendeta yang blunder, dan semoga kedepannya makin banyak debat-debat lintas agama, diskusi lintas agama, baik secara online maupun secara offline, yang membuat orang-orang di luar sana tersadarkan, membuat mata-mata mereka itu terbuka, mata mereka itu terbuka, mengetahui kebenaran. Itu yang paling penting. Jadi kita terima kasih sekali buat orang-orang seperti MEM, Pendeta Esra Soru, Budi Asali, yang sudah mau menjadi contoh. Karena apapun ceritanya, kita tidak akan tahu makanan enak. Ya, kita tidak tahu makanan itu lezat kalau kita tidak pernah makan makanan tidak enak. Betul tidak? Kita tidak akan tahu mana yang bagus kalau tidak memegang yang jelek. Kita nggak akan tahu agama mana yang benar kalau tidak ada agama yang tidak benar. Harus ada contoh. Harus ada contoh. Jadi kita terima kasih sekali buat orang-orang seperti ini ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih semuanya, kalian luar biasa. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.